Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekonomi dari perspektif maqasid syariah. Jadi ini adalah merupakan suatu materi-materi yang sangat penting, religion yang dikaitkan dengan disiplin ilmu Anda, ya. Bapak maqasid syariah terkenal dengan Imam Syatibi. Jadi sekali lagi, tapi sebelum Asy-Syatibi ini menjelaskan tentang maqasid syariah, itu ada seorang pakar yang melahirkan maqasid syariah. Siapa itu? Yaitu Imam Ghazali. Tapi untuk mengembangkan pemikiran dari Imam Ghazali inilah Asy-Syatibi mengembangkan secara universal apa itu maqasid syariah ini. Menurut Imam Syatibi, yang dimaksud dengan maqasid syariah adalah Allah menurunkan syariat, aturan hukum, tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Ini dalam istilah usul fikih disebut jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi mohon ini karena apa itu dengan bahasa Latinnya jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi yang namanya maqasid ini dikembang luaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Maka kalau orang tidak mengerti, sok kadang-kadang yaitu Imam Asy-Syatibi itu pencetus maqasid syariah. Padahal ada yang lebih tinggi lagi, yang melahirkan maqasid syariah adalah Imam Ghazali. Syatibi menjelaskan tentang tujuan maqasid syariah. Ini saya ralat ya. Maqasid sendiri itu artinya tujuan. Kalau saya mengatakan tujuan-tujuan syariah gitu, akan saya ralat karena ini kok saya baru ketahuan ini. Saya jelaskan gini, menjelaskan tentang maqasid syariah dari perspektif Allah dan tujuan maqasid syariah dari perspektif manusia. Dari perspektif Allah yaitu pihak yang membuat syariat. Sedangkan dari perspektif manusia adalah dari pihak yang dibebani untuk menjalankan syariat. Ini ada apa itu? Ada penjelasan karena ini adalah ada referensi bukunya. Makanya dijelaskan bahwa Asy-Syatibi ini nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Ibnu Muhammad Al-Lahmi Al-Syatibi. Tulisannya Al-Syatibi, bacanya Asy-Syatibi. Gitu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Demikian juga ini seorang pakar nasional. Ini adalah Profesor Dr. Syamsul Anwar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini termasuk promotor saya disertasi ya. Profesor Syamsul Anwar menjelaskan bahwa maqasid adalah maksud, kehendak atau tujuan yang hendak dicapai oleh syariah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Hal ini sejalan dengan sejumlah para pakar hukum Islam seperti Manubah Burhani yang mendefinisikan maqasid sebagai makna yang hendak diwujudkan oleh pembuat syariah melalui ketentuan-ketentuan hukum syariah. Ya. Ini definisi menurut Profesor Syamsul. Demikian juga Profesor Syamsul menjelaskan dalam maqasidnya adalah hukum Islam kata makna selain memiliki pengertian leksikal seperti arti atau maksud, istilah makna mempunyai beberapa arti khusus. Pertama, makna berarti maksud atau tujuan. Kedua, makna berarti ilat. Ilah itu sifat ya, sifat. Ini agak pemahamannya agak tinggi ini ya. Terus di sini Asy-Syatibi membagi paradigma dalam maqasid syariah, yaitu ada daruriyat, itu kebutuhan primer,
Terus ada lagi hajiyat, itu sekunder, dan tahsiniyat adalah tersier. Katakan dalam hal ini orang beribadah mengerjakan sholat, makot syariahnya itu apa? Tujuan syariahnya itu apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu namanya ada tujuan syariahnya. Anda bekerja dengan keras. Apa tujuan syariahnya? Yaitu mencari rizki yang halal. Gitu. Itu adalah makna dari maqasid syariah. Ada tujuan syariahnya. Anda mencari ilmu kuliah. Apa itu maqasid syariahnya? Itu adalah memerangi kebodohan, mencari ilmu. Itu maqasid syariahnya. Jadi kalau umpama saja Anda kuliah mencari ijazah, itu sudah keluar dari maqasid syariah. Paham ya? Dari cara memahami seperti itu. Terus yang selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara agama, yaitu hifdzuddin, yaitu menjaga agama, ya. Ada hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Ada hifdzul aql, yaitu menjaga akal. Ada hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Ada berapa mahasiswa? Ada hifdzuddin, hifdzun nafs, ada hifdzun naql, ada hifdzun nasl. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu apa ini? Nasl. Yang satu ini belum terlihat ini. Ada hifdzul mal. Hifdzul mal itu menjaga harta. Begitu ya. Para mahasiswa yang berbahagia, nanti ini teori-teori dulu. Nanti kalau belum diberikan suatu contoh, nanti mahasiswa masih bingung. Ya, kita ikuti dulu. Sekarang yang disebut hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Yaitu bentuk dari menjaga agama adalah hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedang dari segi pencegahan dilakukan dengan perjuangan. Jadi yang pertama adalah aspek dari hifdzuddin, yaitu tidak lain adalah mengerjakan sholat dan zakat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi Anda yang beragama Islam, ya kan, diberikan suatu kebebasan dan tidak ada halangan satupun untuk melaksanakan ibadahnya, sholat, zakat, pengajian, gitu ya. Sekarang Anda lihat di kampung-kampung itu kalau pengajian sampai jam 12, sholawatan jam 12. Ya, demikian juga orang yang mau bersenang-senang dengan campur sari dengan dangdut kadang-kadang sampai jam 1, jam 2. Sangat bebas sekali. Walaupun toh dalam konteks tanda petik sebenarnya ada unsur mengganggu orang istirahat di malam hari. Terus yang selanjutnya adalah menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang. Terlepas dari agama yang dianut, Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh Islam, termasuk bunuh diri. Jadi prinsip di dalam maqasid syariah itu ada yang namanya menjaga diri. Ya, orang bunuh diri pun juga dilarang. Ya, kemarin ada mahasiswa entah stres atau gimana di UGM loncat dari lantai 12 hotel di Yogyakarta. Ini artinya sudah keluar dari konteks maqasid syariah. Jadi mahasiswa jangan coba-coba kalau ada permasalahan yang rumit untuk bunuh diri. Terus yang selanjutnya menjaga akal. Bentuk melindungi akal bisa dari menjauhi dari hal yang menyebabkan hilang akal seperti mengkonsumsi narkoba dan mabuk. Ya. Jadi yang namanya orang minum minuman keras itu sudah melanggar aturan maqasid syariah. Dalam bidang apa? Yaitu hifdzul aql, gitu ya.
Terus yang selanjutnya adalah menjaga keturunan. Maksud dari menjaga keturunan adalah landasan untuk memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama manusia. Jadi hifdzun nasl dalam maqasid syariah adalah ingin yaitu memperbaiki kualitas keturunan. Coba kalau umpama saja mahasiswa, cewek dan cowok seneng, padahal sedang studi. Kalau ngomong orang tua pasti tolak habis-habisan. Akhirnya terjadi yaitu pergaulan bebas sehingga yang perempuan hamil. Apa yang di benak pikiran bagi perempuan pasti akan menggugurkan. Nah itulah namanya sudah jauh dari maqasid syariah. Kalau keturunan dihasilkan dari situ, bagaimana akan memperbaiki kualitas keturunan? Tapi kalau mahasiswa sudah lulus, kebetulan sudah dapat jodoh, entah itu satu kelas ya, pasti dalam ikatan nikah yang direstui kedua orang tuanya oleh 4 orang tuanya ini akan memperbaiki dari kualitas keturunannya, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta dengan cara yaitu memperoleh harta yang halal dan menghindari memperoleh harta yang batil seperti mencuri, menipu, korupsi, riba, dan lain sebagainya. Sekarang dalam konteks katakanlah Anda berinvestasi di pasar modal, ya kan? Katakan orang berinvestasi di pasar modal itu adalah orientasinya tidak jangka pendek, tapi long term oriented. Ya, seperti halnya ada seorang ibu tatkala saya dan mahasiswa STIE melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia di Surabaya, itu ada testimoni seorang ibu yang berinvestasi dengan nilai 10 juta, ya kan, 10 juta dalam jangka 30 tahun dia nggak ingat kalau dia itu investasi di pasar modal berbentuk saham. Dia akan mempunyai hajat yaitu menikahkan putrinya. Akhirnya bongkar-bongkar lemari, dia punya saham, ternyata begitu dia lihat yaitu 10 juta dalam 1 tahun, dalam jangka 30 tahun uangnya itu sudah terkumpul 1,7 miliar. 1 miliar lebih 700 juta. Hanya 10 juta. Wah. Nah itulah, itu termasuk sudah sesuai dengan maqasid syariah. Tujuannya adalah yaitu untuk menghimpun, memperoleh harta dengan yang halal, diteruskan untuk kemaslahatan dzurriyyahnya, yaitu keturunannya itu, ya. Ini adalah 4 prinsip di dalam maqasid syariah. Pandangan Asyatibi tentang ekonomi yaitu ada 2, yaitu pertama objek kepemilikan, yaitu mengakui hak milik individu, akan tetapi menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, contohnya air, ya kan? Jadi air itu adalah merupakan benda yang benda yang dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, hajat hidup orang banyak. Ya. Ini kalau menurut Asy-Syatibi. Yang kedua adalah pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, penghutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Apa gitu ya. Jadi sekali lagi para mahasiswa yang berbahagia, bicara mengenai masalah maqasid syariah tidak hanya bicara masalah halal dan haram, tapi sudah masuk kepada ranah yaitu maslahah atau mafsadat. Anda katakanlah investasi di pasar modal itu maslahah atau mafsadat, madarat. Kalau mafsadat adalah untuk kepentingan keturunan Anda sebagai investasi anak-anak Anda, itu adalah diperbolehkan. Itu ya. Perkembangan sistem ekonomi kontemporer yang cenderung
disruptif perlu disikapi dan dikembangkan berdasarkan sesuai dengan paradigma maqasid syariah seperti asuransi dan transaksi e-komersi. Ini adalah suatu contoh adalah perkembangan ekonomi kontemporer yang kaitannya dengan yaitu teknologi digital. Ya, sekarang belajar sudah berkembang ilmu digital, ada yaitu hybrid learning, ada behavior investor hybrids, yaitu. Terus ada lagi mobil hybrids. Hybrid learning itu apa? Hybrid learning itu belajar dengan cara hybrid. Ya, umpama saja saya perpaduan perkuliahan online dan offline jadi satu. Itu adalah hybrid learning. Itu adalah perkembangan baru di dalam dunia teknologi. Paradigma ijtihad komparasi yang menjadikan maqasid syariah sebagai landasan dibutuhkan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang serba digital, karena kondisi itu telah mengubah perilaku dan budaya hidup masyarakat Indonesia bukan hanya secara evolutif tetapi juga revolutif. Ya, penerapan ijtihad komparasi yang berbasis maqasid syariah perlu dilakukan sebagai bentuk primer, yaitu daruri, dzaruri ya atau paling tidak sekunder, hajiyat, dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang serba digital, sehingga pembangunan ekonomi kontemporer yang serba digital dapat berkembang semakin maju, efektif dan efisien serta bisa berdaya saing dengan percaturan ekonomi di era destruktif ini. Jadi para mahasiswa yang berbahagia, dari materi yang kami sampaikan ini bisa diambil kesimpulan bahwa dunia yang akan datang, mahasiswa akan berbisnis tidak lepas dari dunia digital. Ya, dunia digital. Yang kedua adalah ekonomi kontemporer, yaitu ekonomi yang dikemas di dalam dunia modern. Ya, tadi sudah kami sampaikan. Tapi Anda harus juga menguasai adanya yaitu ijtihad komparasi yang berbasis maqasid syariah. Itulah yang perlu dipahami oleh mahasiswa, walaupun toh Anda itu bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, tapi Anda sudah mengenal yaitu maqasid syariah yang berbicara maslahat dan mafsadat dalam suatu bisnis, di mana di situ yang dikemas dalam bentuk digital. Insya Allah 3 ini paradigma yang akan Anda lalui kalau Anda kuasai, menjadilah Anda seorang yang sukses di dunia bisnis Anda. Begitu para mahasiswa, saya kira cukup, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu la muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.